anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Cahaya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Ini adalah ibadah pertama kita di semester ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan, anak-anak sudah naik kelas semua ya. Yang kelas 1 jadi kelas 2, jadi yang kelas 2 jadi kelas 3 dan seterusnya ya. Wah, senang gak ya naik kelas? Senang dong. Nah, kita juga senang bisa belajar bersama-sama walaupun tidak saling bertemu, tidak di sekolah tetapi secara online ya. Tetap semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan beribadah. Semuanya konsentrasi ya, beribadah. Semua kita mau memuji Tuhan dan pujian memuji Tuhan selalu. Tepuk tangan yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur kami boleh memulai ibadah kami di semester ini dan kami percaya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk teman-teman dimanapun berada, kiranya juga Tuhan berkati, dan semua Bapak Ibu guru di sekolah dimanapun kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan ya, dengan pujian God is so good. Alkitab, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Bapak Pendeta Peter. Bapak, silakan. Salam anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Dan saya senang karena itu mengucapkan selamat karena kalian sudah naik kelas. Betul ya? Yang kelas 1 naik kelas 2 dan seterusnya ya, sampai yang kelas 5 naik kelas 6. Sementara itu kita juga senang karena kita punya adik-adik di kelas 1 ya.
Selamat datang untuk yang baru masuk di kelas 1 ya. Nah, tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo duduk yang baik ya. Konsentrasi. Ya, tidak boleh jalan-jalan. Ya, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ayo sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur kami bisa mengadakan ibadah yang pertama di tahun ajaran 2020-2021. Tolong pimpinan berkati acara kami ini ya Tuhan, khususnya sekarang kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkan. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman-Mu, mempercayainya, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kira-kira 1 bulan ya kalau saya tidak salah kita tidak adakan acara seperti ini ya. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi. Jangan lupa yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 harus membuat catatan ya seperti biasanya. Masih ingat nggak caranya? Ya, nah hari ini saya akan bacakan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan ya. Yuk perhatikan baik-baik. Judulnya itu Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini, dan kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mengerti firman Tuhan ini ya, dan melakukannya. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah ya, menerima Yesus dengan sukacita. Saya ulangi, judul firman Tuhan hari ini adalah menerima Yesus dengan sukacita. Nah anak-anak, kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi, diceritakan mengenai seseorang namanya Zakeus. Pernah dengar orang ini? Pernah dengar cerita ini ya? Zakeus itu katanya badannya pendek. Ya, dia sudah dewasa tapi badannya pendek. Pendek bukan karena dia masih kecil ya. Dia sudah orang dewasa tapi badannya pendek. Iya kan?
Iya, badannya pendek. Nah, tapi anak-anak, walaupun badannya itu pendek, tapi katanya dia itu orang kaya. Iya, orang kaya dia. Iya, badannya pendek, tapi orang kaya. Pekerjaannya itu adalah sebagai kepala pemungut cukai. Iya, yang menarik-narik pajak. Ya, seperti itu ya kalau sekarang ya. Kepala pemungut cukai itu pekerjaannya. Jadi badannya pendek, orangnya kaya, dia itu pemimpin sebagai kepala, ya kan? Sebagai kepala. Nah, tapi juga ada satu hal yang lain, dikatakan bahwa Zakeus itu orang yang berdosa. Ya, dia memang kaya, ya, tapi orang berdosa. Dan bahkan dikenal sama masyarakat, sama orang-orang banyak, ya, bahwa memang dia itu orang berdosa. Ya. Nah, anak-anak, Zakeus itu ada di satu kota namanya kota Yeriko. Kota apa? Yeriko. Kalau kita di sini kan Surabaya ya. Kalau Zakeus itu ada di tempat namanya Yeriko. Nah, dikatakan bahwa suatu hari itu Yesus berjalan ya di kota itu. Ya, pada waktu Yesus ada di kota itu, Pak Zakeus ini penasaran. Ya, mungkin dia sudah pernah dengar mengenai Yesus. Maka waktu Yesus itu melintasi kota itu, dia ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Maka katanya dia lari-lari ya, ingin melihat Yesus. Tapi waktu itu ada orang banyak. Ya, dia tidak bisa melihat karena ketutup sama orang lain. Soalnya badannya apa tadi? Pendek. Tapi dia tidak hilang akal, anak-anak. Dia cari jalan, kreatif orangnya. Gimana sih caranya? Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah, mudah putus asa, ada tantangan terus menyerah, tawar hati. Tidak. Dia cari akal, gimana sih caranya? Kalau keadaan sulit begini, gimana caranya? Dia gunakan pikirannya, gunakan akalnya. Apa yang dia lakukan? Di pinggir jalan itu kan ada pohon, ya kan? Supaya dia bisa melihat Yesus, dia naik pohon. Dia pergunakan apa yang ada di situ. Iya, naik ke atas pohon. Lalu dia melihat Yesus datang dari sana ya. Oh, itu Yesus datang, dia lihat. Hatinya pasti senang sekali. Oh, itu dia, saya bisa melihat dia. Uri. Walaupun badanku pendek, yang ada orang banyak, tapi aku bisa lihat karena sekarang aku di atas pohon. Nah, anak-anak, waktu dia sedang di atas pohon, terus Yesus sedang lewat di bawah pohon itu, Yesus lihat ke atas. Lihat ke atas pohon. Kali ini bukan untuk mencari buah supaya dipetik untuk dimakan. Ya, Yesus lihat ke atas pohon, ada orang di atas pohon. Ya, karena Yesus itu Tuhan, pasti dia sudah tahu kan di atas pohon ada orang. Maka dia lihat ke atas, dia bilang, Zakeus, turun. Mungkin dia kaget, dia kok tahu nama saya Zakeus ya? Kok tahu ya? Nah, itulah Tuhan Yesus. Dia itu maha tahu, karena dia Tuhan Allah kan? Iya, kan Yesus belum pernah jumpa dengan Zakeus kan? Belum pernah selamat, belum pernah kenalan kan? Tapi Yesus lewat, lihat orang di atas pohon, langsung panggil Zakeus. Iya, nah seperti itu Tuhan juga kenal hidup kita ini kan? Siapa kita ini, dia kenal kita. Dia bilang, Zakeus, turun engkau. Karena hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau ke rumahmu, ayo turun. Nah, anak-anak, ternyata Zakeus itu dikatakan dia senang sekali. Kenapa senang sih? Karena pertama tadi kan dia hanya ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Tapi ternyata Yesus memberikan lebih daripada yang diharapkan, yang dia inginkan. Yesus malah mau ke rumahnya. Akhirnya dia turun dari pohon itu. Dan ayat firman Tuhan tadi mengatakan, ya, di ayat yang ke-6 itu, saya bacakan ya. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia turun dari pohon, dia senang sekali. Hore, Yesus mau ke rumahku. Puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Yesus mau ke rumahku.
Akhirnya sama-sama dengan Yesus ke rumahnya. Ya, anak-anak, waktu Yesus di rumah Zakeus, orang-orang itu ngomong-ngomong. Mereka bilang, Yesus kok mau menumpang ya di rumah orang berdosa. Ya, mereka itu bisik-bisik ngomong satu dengan yang lain. Yesus kok mau ke rumah orang berdosa ya? Dia orang berdosa kok mau ke rumahnya. Nah itulah anak-anak, Tuhan Yesus memang mengasihi orang berdosa. Makanya kan dia datang, dia berfirman begini, aku datang bukan mencari orang benar, aku datang mencari orang berdosa. Tujuannya apa? Supaya bisa ditolong. Nah, lalu Zakeus itu lalu berdiri dan mengatakan, Tuhan, ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, jadi anak-anak, dengan Zakeus menerima Yesus dalam hidupnya, sekarang dia berubah. Dengan bertemu dengan Yesus, ya, karena bertemu dengan Yesus, sekarang hidupnya berubah. Dulu dia itu tidak mau berbagi barangkali ya, karena di sini dikatakan hari itu dia mau berbagi. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Ya, kemudian kalau ada yang kuperas dari orang, ya, dia menagih pajak lebih dari yang seharusnya, dia katakan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Maksudnya ialah kalau orang itu menerima Yesus dalam hatinya, ya, dia berubah menjadi orang yang murah hati, mau berbagi, ya, mau mengembalikan apa yang dia peras dari orang itu, maksudnya berubah hidupnya, ya kan, berubah hidupnya. Maka anak-anak, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita juga harus berubah, ya, harus berubah, ya, suka berbagi, suka menolong teman, baik dengan teman, ya kan, tidak boleh merugikan orang lain. Nah itulah tandanya orang percaya Tuhan Yesus. Nah anak-anak, lalu pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini di ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, 9. Ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi anak-anak, ya, Tuhan Yesus mengatakan Zakeus diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Di situ dikatakan dia juga turunan Abraham, maksudnya dia termasuk orang pilihan Tuhan. Kemudian kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya yang merupakan tema kita hari ini, Zakeus mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ya, dosanya diampuni, kemudian bisa dapatkan hidup kekal, dapat selamat, ya, tidak masuk neraka tapi akan masuk surga. Itu karena selain karena dia dipilih oleh Tuhan, juga dikatakan dalam ayat 6 tadi, dia mau menerima Yesus dengan sukacita. Maka anak-anak, supaya kita ini juga bisa diselamatkan, ya, masing-masing kita pun harus menerima Yesus dalam hati kita dengan sukacita. Bagaimana? Kamu sudah terima Yesus dalam hatimu? Nah, kalau kamu sudah terima Yesus, ya, maka percayalah bahwa kamu juga diselamatkan seperti Zakeus. Kemudian kalau kita sudah terima Yesus, hidup kita ini mau berubah, mau berbagi, murah hati, menolong teman, ya, tidak merugikan orang lain. Ya, nah anak-anak, maukah melakukan firman Tuhan ini, menerima Yesus dan mau hidup dalam hidup yang baru, hidup yang berubah, yang mau mengasihi, menolong, berbagi dengan orang yang mengalami kesulitan, ya. Nah, jadi dalam tahun ajaran ini, karena hari ini hari pertama kita beribadah dengan firman Tuhan, saya berharap anak-anak semua pastikan sudah terima Yesus dalam hati. Kemudian selama tahun ajaran ini kita mau berbaik hati, ya, dengan teman, ya, selalu rukun, tidak boleh saling merugikan, saling mendoakan, untuk kemudian kita semuanya ditolong oleh Tuhan, ya. Saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan menolongmu untuk selama ada di rumah, belajar di rumah, sayang kakak dan adik, ya, nurut pada papa dan mama, taati firman Tuhan, hidupmu diberkati. Mari kita berdoa, ya. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya menerima Engkau dalam hidup kami seperti Zakeus.
dan mau mengalami hidup yang berubah, agar hidup kami berguna, bermanfaat bagi orang lain. Tuhan dimuliakan. Berkati kami ya Tuhan selama tahun ajaran 2020-2021 ini. Berkati guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, opa dan oma. Juga tiadakanlah virus corona ini ya Tuhan, agar kami bisa kembali berkumpul di sekolah untuk belajar seperti sebelum ada virus ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini, sekaligus demikianlah ibadah kita ya. Sampai jumpa lagi lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.